أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم. أما بعد أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang saya hormati, dalam rangka wasiat bertakwa kita masih berbicara surat Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang padanya Quran diturunkan. Kemudian dalam kaitan dengan surat Anfal ayat 41, di sana ada kalimat potongannya, in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'ani. Jadi kalau pada Baqarah 185 ada wabayinatin minal huda wal furqan. Kalau Anfal 41 ada yaumal furqan dengan badal yaumal taqal jam'ani. Pada hari Furqan, hari pemisahan antara Nuh dan Dulumat, yaitu diturunkannya Quran. Kemudian pada badal yaumal taqal jam'ani, pada hari di mana dua kelompok bertemu. Dua kelompok ini adalah pasukan mukmin dengan pasukan kafir. Jadi iltaqal jam'ani ini adalah perang Badar, yang mana perang Badar terjadi pada 17 Ramadan. Jadi berarti pasnya nuzulul Quran adalah pada bulan Ramadan tanggal 17. Itulah inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kemudian dalam hal ini supaya lebih tegas pada diri kita tentang nuzul Quran ini, kalau Quran adalah hudal linnasi pada Baqarah 285, maka nuzulul Quran sama dengan nuzulul huda. Turunnya Quran sama dengan turunnya pedoman hidup. Kemudian di hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Nah, hudal linnasi posisinya patah, bayyinatin minal huda juga posisinya patah menjadi hal. Sebagai penjelasan dari pedoman itu sendiri. Maka nuzulul Quran dilihat dari hudal bayinatin minal huda sama dengan nuzulu bayinatin minal huda. Sebab bayinatin minal huda Quran juga. Kalau Quran turun ya bayinatin minal huda itu juga turun ya, sebab itu juga, hanya beda segi. Kemudian dari kalimat wa bayyinatin minal huda wal furqani ya, jadi majmuk dengan bayyinatin. Jadi
Nuzulul Quran sama dengan nuzulul huda, sama dengan nuzulu bayinatin minal huda, dan sama dengan nuzulu bayinatin minal furqan. Di sini artinya dengan kalimat seperti ini supaya menjadi satu, bahwa Quran turun itulah pedoman hidup. Sebab banyak diantaranya Quran turun dianggap penting, diantaranya di dalam sholat, tapi begitu hudan linnasi ya dianggap tidak penting sih tidak ya. Tapi ternyata tidak dipelajari secara mendalam atau tidak khusus. Karena kita mengatakan bahwa kalau sholat adalah upacara kepatuhan, amanat inspektur upacaranya atau amanat komandannya itulah Al-Fatihah. Amanat komandannya itulah surat panjang, amanat komandannya sebenarnya itulah surat pendek. Nah, jadi dengan dijejer satu persatu, nuzulul Quran sama dengan nuzulul huda, turunnya pedoman hidup lil muttaqin, sama dengan turunnya bayinatin minal huda, penjelasan dari pedoman itu sendiri, dan nuzulu bayinatin minal furqan, turunnya penjelasan dari pemisahan antara nur dan zulumat. Sehingga dengan demikian maka hubungannya dengan tujuan dakwah kelihatan. Dakwah menuju tabayana rusdu minal ghayyi, menuju menjadi jelas hidup berpedoman banding ghayyi, kehidupan ngawur. Dengan demikian maka persoalannya fokus pada Quran itu sendiri. Kalau mau tahu pembelah antara nur dan zulumat, pelajari Al-Quran. Kalau mau tahu penjelasan dari hudan, pelajari Quran. Kalau mau tahu pedoman hidup manusia, pelajari Quran. Dengan artinya kita bermain-main bahasa, sekali lagi kita menghindar dari taqwala alaina ba'dul aqwil, tapi malah menuju ke arah tabayyana rusdu minal ghayy. Selanjutnya berbicara nuzul Quran, kita hubungkan lagi dengan Baqarah 97. Qul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Tegaskan oleh Anda, siapa yang menjadi musuh terhadap risalah Jibril, musuh terhadap risalah Jibril itu ya musuh dari musuh Al-Quran. Fa innahu nazzalahu ala qalbika. Nah, di sini ada nazzala, menurunkan, maka sesungguhnya dia Allah telah menurunkannya atas hati Anda. Fa innahu, ke Jibril ya, fa innahu nazzalahu ala qalbika, maka sesungguhnya dia Jibril telah menurunkannya di hati Anda. Biidznillah, dengan seizin Allah. Jadi kalau tempo hari kita berbicara man kana aduwwan li Jibril sebagai pokok kalimat, tidak ada keterangannya, maka keterangannya itu dibuang. Ya, arti begini, siapa yang menjadi musuh terhadap risalah Jibril tidak ada gunanya. Jadi dengan kalimat fa innahu nazzalahu ala qalbika, maka sesungguhnya dia Jibril telah menurunkannya di hati Anda. Biidznillah, dengan seizin Allah.
Jadi yang menjadi musuh terhadap risalah Jibril itu percuma aja. Kenapa percuma? Sebab Jibril tetap menurunkan di hati Anda menjadi aqdun bil qalbi. Setelah menjadi aqdun bil qalbi menjadi iqrarun bil lisan. Setelah menjadi iqrarun bil lisan menjadi amalun bil arkan. Artinya siapa yang menjadi musuh terhadap risalah Jibril percuma aja. Lebih baik jangan dilanjutkan. Sebab nggak ada gunanya. Dia menurunkannya di hati Anda dengan seizin Allah. Musaddiqal lima baina yadaihi, sebagai pelurus bagi apa yang ada di hadapannya. Al-Quran berhadapan dengan pembengkokan kitab-kitab yang dahulu. Maka berfungsi sebagai pelurus. Sebagaimana kitab dahulu juga sama. Kitab Injil pelurus dari Taurat yang telah bengkok. Taurat sebagai pelurus dari kitab-kitab sebelumnya yang sudah bengkok. Jadi setiap Allah ngutus Rasul adalah ngutus pelurus. Sebab penyakit manusia itu adalah setan yang kerjanya kadzaba wa tawalla. Jadi kalau di sini musaddiqal lima bayna yadaihi wa huda wa busra, sebagai pedoman hidup, wa busra, dan sebagai kabar gembira lil mukminin, bagi orang-orang mukmin. Jadi siapa yang memusuhi terhadap risalah Jibril percuma. Yang memusuhi kan berkehendak hancur. Ya percuma, ini tidak akan hancur kok. Tetap jadi busra lil mukminin. Kemudian silahkan juga nanti diperpanjang kalimat-kalimat setelah itu masih mendukung sekitar itu. Cuman tentunya ini bisa kita kaitkan dengan turunnya Quran ini sama dengan berkaitan dengan apa yang terdapat pada TC minggu ini tentang surat Ahzab surat 33 ayat 43, "Huwallazi yusolli 'alaikum wa malaikatuhu", dialah yang dengan penuh ajaran Rasul-Rasulnya, dialah dengan penuh ajaran Rasul-Rasulnya yang memberi harapan atas kalian, wa malaikatuhu, demikian pula para malaikatnya, liyukhrijakum minadh dhulumatil nur, guna membebaskan kalian dari tanggapan dhulumat menuju sunasatin ke arah tanggapan nur menuju sunnah. Jadi semula yang turun dari Allah itu ajaran yang disuruh dan ajaran yang dilarang. Yang diajarkan dari Allah itu pantulan terang dan pantulan gelap. Hiduplah kalian dengan pantulan terang, jangan dengan pantulan gelap. Pantulan terangnya diketahui, pantulan gelapnya diketahui. Nah, kemudian datanglah setan, dibengkokkan sehingga menjadi tidak jelas. Artinya tidak jelas, bisa kita katakan juga bagian dari kitab. Sebab yang utuh nasiban minal kitab, yang diberi bagian dari kitab itu persoalannya tidak jelas. Kalau kita jelaskan Al-Fatihah sama dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar pada ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka yang sebagian dari kitab tidak jelas hubungannya. Sehingga begitu Nabi mengucapkan la raq'ata liman la fatihata lahu, apa sih masalahnya?
Padahal dari sini kelihatan kalau la rok'ata liman la fatihata lahu, berarti yang rakaat tidak ada al-fatihahnya, tidak ada mengharapkan hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, dan tidak ada pengharapan lepas dari adzaban nar. Pantas kalau tidak dihitung rakaat. Jadi disinilah maka kalau kita katakan tadi Ahzab 33 surat 33 ayat 43 huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu, maka kumnya ini adalah Muhammadur Rasulullah dan para pendukungnya seperti pada Baqarah 285 amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Amanah sebagai keterangan kerja subjeknya dua, satu rasul, dua mukminun. Berpandangan dan bersikap hidup dengan apa yang telah diturunkan dari pembimbing. Sehingga dengan demikian maka dengan musaddiqon yang tidak jelas tadi dijelaskan kembali. Maka dari itu kalau di sini kita hubungkan dengan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Di sanalah dakwah Quran Sunnah Rasul mencapai kejelasan. Jelas sampai tamat. Sampai tamat sampai apa? Sampai pembangunan hasanah dunia. Wudu itu tamatnya sampai pembangunan hasanah dunia, tidak hanya membersihkan tangan, membersihkan muka dengan air, mengusap kepala dan seterusnya. Ya itu juga bersih, tetapi ada nanti tamatnya bahwa seperti halnya air membersihkan anggota tubuh, semoga pula Quran membersihkan anggota tubuh dari berbagai pelanggaran-pelanggaran. Jadi itu nanti kalau pelanggaran tidak ada, sama dengan maghfirah. Pelanggaran tidak ada itu akibat islah. Ghafaru yang kita bahas dengan kamus aslaha sama dengan membikin solihun, membikin tepat. Membikin tepat sama dengan tidak melakukan pelanggaran. Di mana kehidupan tepat? Yaitulah hasanah dunia. Di sana itu pada tepat. Sebab selalu perbaikan-perbaikan khususnya yang menyangkut bulan Ramadan yang dikatakan bulan maghfirah. Kalau dari kamus ghafaro sama dengan aslaha, maka bulan Ramadan adalah penuh perbaikan demi perbaikan. Pantas kalau bulan Ramadan itu istimewa, pantas kalau bulan Ramadan itu penuh kegiatan yang menyangkut keilmuan dengan sholat tahajud. Tentunya jangan tahajud yang tidak tamat. Tahajud yang berkaitan dengan hasanah di dunia. Itu tamatnya harus sampai ke sana. Seluruh persoalan yang tidak sampai ke sana sama dengan nasiban minal kitab. Bagian dari kitab. Tidak ditamatkan. Sehingga dengan demikian maka karena seluruh persoalan menjadi tamat ke sana, maka orang yang melakukan sholat, orang yang hidup dengan Quran dan Sunnah Rasul itu adalah yang membangun peradaban tinggi yang tidak ada duanya. Kalau hadis mengatakan al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kalau ayat mengatakan liyudhirahu ala dini kullihi. Guna dia Allah mengunggulkan din itu yaitu dinul Islam ala dini kullihi atas tatanan hidup seluruhnya. Nah,
Jadi disinilah sama dengan membangun peradaban tinggi. Yang kalau ini tidak tercapai, ujungnya jadi cemoohan. Kalau orang mengatakan misalkan sangat bodoh orang yang menyembah Ka'bah, kan berarti cemoohan. Maka harus kita beresi. Kami menghadap Ka'bah bukan menyembah Ka'bah, tapi menghadap lambang dari Allah sebagai komandan hasanah di dunia, yang otomatis menjadi komandan hasanah fil akhirah. Jadi berarti ingin mencapai keunggulan di dunia ini dan di akhirat kelak. Kalau orang hidup dengan naturalis, dia mempersoalkan dan memperjuangkan kemakmuran. Kalau kemakmuran itu tercapai, disebutnya mataun qalil. Itu tidak bisa jadi bahan di akhirat kelak. Yang punya bahan di akhirat kelak itu yang hasanah di dunia akan mendapatkan hasanah fil akhirah. Jadi persoalan ini supaya benar-benar bisa dikaji, bisa diberesi seluruh ayat-ayatnya, seluruh pengkamusan-pengkamusannya, eksplorasi ayat dan eksplorasi pengkamusan, mencapai tabayyana rusdu minal ghayy. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Dengan berbagai pembicaraan tadi yang kita fokuskan pada Ramadan, walaupun Ramadan kita belum sama dengan Ramadan Rasulullah, tapi minimal menyadari berbagai kegiatan menggali pengertian sedalam-dalamnya. Sehingga dengan demikian maka kalau kita tadi berbicara nuzulul Quran, Quran itu turunnya bukan turun kecatatan kemudian disimpan di lemari. Itu tentunya turunnya seperti dikatakan tadi, nazzalahu ala qalbika. Jadi kalau nazzalahu ala qalbika tentunya praktisnya di dalam tahajud, sehingga dengan demikian maka kembali Nabi Muhammad menjelaskan tentang hebatnya Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila Ramadan datang, dibukalah pintu jannah. Sama dengan Ramadan yang kita lakukan seharusnya bisa membuka pintu jannah. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu nar, maka seharusnya Ramadan berikut nuzulul Quran ke dalam hati bisa menutup pintu-pintu nar. Pintu-pintu saling bermusuhan ditutup, pintu-pintu saling tipu ditutup, pintu-pintu saling khianat ditutup, pintu-pintu kebodohan ditutup, diganti dengan kecerdasan. Kemudian dengan wasufidati syayatin, setan-setan dibelenggu, atau wasul silati sayatin, setan-setan dirantai, maka Ramadan
dengan nuzulul Qur'annya, nuzulnya ke dalam hati, harus mampu meringkus setan. Yang demikian, maka kalau kita hubungkan tentang meringkus setan ini, kita ambil surat Qasas surat 28 ayat 75. Wa naza'na min kulli ummatin syahidan, yaitu kami cabut dari setiap umat seorang pembela. Kami ambil dari setiap umat orang-orang terbaik di sana. Tidak seluruhnya manusia itu jelek kan. Ada pengkhianat bangsa, ada juga yang memperjuangkan bangsa. Ada yang senangnya nipu orang, ada juga yang tidak senang nipu orang, ada yang tidak senang nolong, ada juga yang senang nolong. Ambillah yang terbaik. Kemudian setelah itu, fakulna hatu burhanakum, kami nyatakan, bawalah kemari argumentasi kalian. Begitu mereka mengemukakan argumentasi itu tidak lebih daripada kadzaba wa tawalla dari rasul manapun, sama saja, semua akan terlacak. Kemudian kalimat selanjutnya, fa'alimu annal haqqo lillah. Orang-orang yang dipanggil tadi setelah diminta argumentasi ternyata kalah oleh dakwah Allah yang diwakili oleh mukmin. Fa'alimu annal haqqo lillah, maka mereka mengetahui secara ilmiah bahwa yang objektif ilmiah adalah menurut Allah. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, serta hilanglah dari mereka apa yang mereka bikin-bikin. Jadi artinya meringkus setan itu sama dengan hilangnya apa yang mereka bikin-bikin. Itu setan sudah teringkus, tidak bisa bergerak lagi. Itulah wasufidati sayatin. Kemudian jangan juga lupa bahwa itu dakwah bilisan. Jangan lupa dengan dakwah bilhal, bahwa hidup ini harus makmur, harus mencapai wabarakatuh. Jangan salam-salam yang tanggung, tapi salam yang tamat. Assalamualaikum warahmatullahi berikut wabarakatuh. Jadi dari segi wabarakatuh, maka ringkuslah setan dengan berbagai upayanya yang serba mengkhianati manusia, yang serba mendesak manusia, yang serba menjajah manusia, diganti dengan memakmurkan manusia, mencerdaskan, memakmurkan. Kemudian dari berbagai kemakmuran ini tentunya untuk kesejahteraan hidup, sebagaimana dikatakan pada perintah kepada Nabi Adam, wa kula minha rogodan haitsu syi'tuma. Jadi rogodun itu adalah satu kehidupan yang melimpah. Makanlah dari kehidupan jannah, rogodan haitsu syi'tuma, sesuatu yang melimpah, apapun atau dimanapun kalian menghendaki. Jadi di sini sama dengan dakwah bil lisan berikut dakwah bil hal, tamatkan sampai dengan mencapai kemakmuran. Sehingga dengan demikian maka sangat prihatin kita ini dengan kenyataan bahwa ya kalau ayat Quran itu kan tidak bisa dibohongi. Kalau cerita-cerita lain mungkin orang bisa aja ngarang. Kalau sudah ayat Quran, ya orang pasti angkat tangan. Angkat tangannya apa? Kadang-kadang ayatnya hafal, ngurainya tidak bisa. Ada yang ngurainya hafal, ayatnya lupa lagi. Nah ini tidak bisa kan? Sholat ayatnya lupa lagi. Nah jadi dengan demikian maka disinilah
hebatnya Al-Quran, dan ini harus diraih dengan berbagai upaya-upaya kita. Berbagai pengalaman pahit kita masa lalu jangan sampai teralami oleh anak-anak kita, keturunan kita. Maka dari itu cepat-cepat dewasakan mereka kemampuannya menangkap ayat, kemampuan berbahasa Quran dengan satu istilah yang baru-baru ini kita pakai. Mari kita bergaul dengan Quraisy mukmin di abad ke-7 melalui kalimat-kalimat Quran. Bila mudah-mudahan dengan demikian, maka Ramadan ini menjadi satu bahan bagi kita untuk mengoreksi diri di mana kelemahan kita dan cepat-cepat mengambil tindakan perbaikan-perbaikan. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.